banget sama rumah itu, Rose. Aku kangen sama kamu. Apa kabar, Devon? Aku stres. Rose sudah harus mengetahui dengan siapa dia akan menjalani hidupnya nanti. Surat wasiat Opa Alferic yang berisi tentang perjodohan antara Rose dan Axel sepertinya akan mulai makin sering dibahas lagi. Untuk sekarang yang paling bersikeras ingin meresmikannya masih Dominic dan Valerian, guys. Buat mereka bahkan pertunangan aja udah cukup jadi semacam deklarasi kemenangan, cara cepat untuk menguasai 50% kekuasaan Alferic. Tapi bagi mereka masalah besarnya justru ada di Axel yang masih menolak perjodohan itu. Axel tahu betul ya seberapa liciknya rencana keluarganya sendiri, dan justru karena cintanya ke Rose begitu dalam, Axel lebih memilih mempertaruhkan dirinya sendiri daripada harus memanfaatkan warisan yang dimiliki Rose. Di sisi lain, Valerian makin tertekan. Desakan dari Mama Dominic soal pembangkangan Axel terus datang tanpa henti. Belum lagi ya pengakuan Axel yang sedang menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan Fernandez. Ditambah lagi kabar yang mereka dengar bahwa Rose saat ini sedang cukup dekat dengan putranya Fernandez. Lucunya sih, padahal mereka nggak tahu guys, kabar itu sebenarnya udah basi. Hubungan tanpa status antara Rose dan Fata bahkan sudah diakhiri secara resmi. Namun tetap aja ya, kabar itu cukup bikin Valerian gelisah karena takut kehilangan kesempatan yang sudah dia bayangkan sejak 18 tahun silam. Membayangkan cucu-cucunya kelak dari Axel akan membawa nama belakang Alferic lewat Rose. Maka Valerian pun berpikir keras dan terfikirlah memutuskan untuk minta bantuan pada Cassandra. Ini ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Apalagi kan gimana pun Cassandra adalah Nyonya Alferic sekaligus kepala pengacara keluarga. Hubungan Cassandra dengan Axel pun sangat dekat, bahkan sudah seperti ibu kandung Axel sendiri. Harapan Valerian, Cassandra bisa membujuk Axel untuk segera menghentikan kerjasama bisnisnya dengan Fernandez. Alasannya agar nggak mengganggu bisnis antara Casarius dan pihak Fernandez. Permintaan yang sebenarnya terasa janggal karena perusahaan Axel berdiri sendiri, bahkan dibangun dari modal pribadinya. Meskipun begitu, Cassandra tetap bersedia menelusuri lebih jauh urusan bisnis antara Axel dengan Fernandez. Namun permintaan Valerian masih belum berhenti sampai di situ. Tiba saatnya ya Valerian mengingatkan tentang isi surat wasiat yang mengatur perjodohan antara Axel dan Rose. Karena dulunya mendiang papanya Cassandra lah yang membacakan sebagai pengacara keluarga, dan sekarang seolah giliran Cassandra untuk jadi perantara, memastikan semua berjalan sesuai isi wasiat, termasuk harus membujuk Axel. Sepertinya ya udah tiba saatnya Valerian akan meminta Cassandra untuk langsung menghubungin keluarga Danuel, yaitu dia, untuk memberitahukan Rose juga nih yang kini sudah berusia 18 tahun bahwa waktunya telah tiba sesuai dengan syarat yang tertulis dalam wasiat itu. Sesaat ya, Cassandra terdiam mendengar permintaan kedua dari Valerian. 18 tahun silam justru Cassandra yang paling antusias dengan isi surat wasiat itu guys. Semua karena rasa sayangnya yang begitu besar pada Axel. Tapi ya setelah begitu banyak kejadian, terutama hilangnya Mohan 16 tahun silam, cara pandangnya mulai berubah. Sampai sekarang Cassandra masih menyimpan kecurigaan yang sangat kuat bahwa Casarius adalah dalang dibalik hilangnya Mohan. Dan sejak saat itulah Cassandra nggak bisa lagi melihat semuanya dengan sederhana seperti dulu. Meskipun begitu, perasaannya pada Axel nggak pernah goyah. Axel bukan sekedar anak pengganti, lebih dari itu, Axel selalu ada di pihak Cassandra. Hanya Axel yang setia mendukungnya untuk terus mencari Mohan. Bahkan ya saat harapan terasa tipis, Axel juga satu-satunya yang selalu percaya pada keyakinan Cassandra bahwa Arya Mohan di luar sana masih hidup. Namun gimana pun Cassandra tahu betul resiko dari perjodohan ini guys. Casarius pasti akan memanfaatkannya untuk menguasai separuh warisan Alferic lagi. Seolah kehilangan Mohan aja masih belum cukup, kini mereka pun juga mengincar bagian milik Rose. Masalahnya yaitu tadi, sebagai pengacara keluarga, Cassandra punya kewajiban untuk menyampaikan dan menjalankan isi wasiat tersebut. Cassandra terjebak di antara tanggung jawab dan kata hatinya sendiri. Entah pada akhirnya apakah Cassandra akan mengiyakan permintaan Valerian atau justru mencoba mencari celah untuk menahannya sementara waktu. Di saat yang sama ya, di residensi, Devon yang masih terkurung akhirnya terpikir untuk menelpon Rose. Rasa stres dan kesepian membuat suaranya terdengar lebih heboh dari biasanya. Devon begitu merindukan suasana hangat di rumah kontrakan itu, terutama perhatian lembut dari Tante Zen. Jadi tujuan teleponnya malam itu sederhana. Devon ingin minta nomor HP-nya Tante Zen. Sebelumnya Devon lupa menyimpannya sebelum dijemput paksa oleh pengawal mamanya. Dan hanya kepada Tante Zen lah guys, Devon bisa merengek manja, bahkan berharap Tante Zen mau membantu
membantu bicara dengan Mama Valerian. Siapa tahu kalau Tante Zen yang meminta, maka Devon segera dikeluarkan dari sana. Atas permintaan keponakan tersayangnya, maka dia berkali-kali mencoba menelpon nomor HP-nya Valerian. Sayangnya di saat itu Valerian sengaja meninggalkan HP-nya di ruangannya karena Valerian masih berada di ruangan Cassandra. Panggilan pun gak terjawab. Namun ya, jika nanti komunikasi antara dia dan Valerian tersambung, bisa jadi guys disitulah celah bagi Valerian. Perlahan mungkin ia mulai membuka pembicaraan soal perjodohan anak-anak mereka. Bahkan mungkin itu bisa menjadi alasan baginya untuk kembali bertemu dan melihat langsung Rose, calon menantunya. Tapi jalan ke arah sana jelas nggak akan mudah, karena di sisi lain dia sendiri masih sangat keberatan dengan isi surat wasiat tersebut. Bagi dia, menerima perjodohan itu berarti mereka harus siap hidup berdampingan seumur hidup dengan Cassarius, sosok yang sudah ia tahu penuh kelicikan dan penuh trik. Rose sendiri sama sekali belum pernah tahu ya guys soal perjodohan yang sudah diatur untuknya. Itulah kenapa dulu Rose sempat berani membuka hatinya untuk Fatah. Meskipun pada akhirnya cinta pertamanya itu jatuh di waktu yang salah, pada orang yang salah, bahkan pada keluarga yang sejak awal gak akan pernah benar-benar menerimanya. Bagi Rose sendiri, pengalaman cinta pertama itu jadi campuran rasa yang rumit, manis tapi juga pahit, penuh beban yang diam-diam harus ia tanggung sendiri. Hingga akhirnya hubungan tanpa status yang sudah begitu melelahkan itu benar-benar resmi berakhir. Fatah memilih mundur dengan alasan baru menyadari bahwa dirinya belum selesai dengan masa lalunya. Dan tanpa Rose sadari guys, setelah itu justru ia akan segera dihadapkan pada hubungan lain yang mungkin jauh lebih berbahaya. Bukan sekedar soal perasaan, tapi tentang ambisi keluarga besar yang kejam, yang hanya mengincar warisan yang ada padanya. Meskipun begitu, sebagian kita ya justru menantikan momen ini, seakan ini menjadi titik balik bagi Rose, kesempatan untuk bangkit setelah apa yang terjadi dengan Fatah, yang kini justru semakin mantap dengan perasaannya ke Akila. Seenggaknya Rose juga berhak ya menemukan seseorang yang mencintainya sepenuhnya, bukan setengah hati. Kalau melihat sosok Rose sendiri guys, mungkin hatinya nggak akan langsung menolak perjodohan itu, karena Rose ini kan bukan tipe yang gegabah dalam urusan perasaan. Lagi pula sejak kecil Rose sudah dididik untuk mengutamakan hal-hal yang lebih besar, termasuk mungkin menghormati isi surat wasiat Opa Alferic yang dipercaya bisa menjadi jalan damai antara keluarga Cassarius dan Alferic. Karena itu guys, dibalik semua konflik yang ada, satu momen yang paling dinanti adalah pertemuan kembali antara Rose dan Axel. Apalagi ya jika mengingat masa 5 tahun silam, hubungan mereka pernah begitu dekat, begitu sejalan. Setiap sesi belajar mingguan di rumah Alferic seolah jadi saksi bagaimana keduanya pernah saling memahami tanpa perlu banyak kata. Dan yang belum pernah benar-benar berubah adalah perasaan Axel. Sampai sekarang diam-diam Axel masih sangat mencintai Rose dengan cara yang sama.